Yang berikutnya, kalau dulu kamu suka mencuri, sama-sama baca. Mulai sekarang janganlah mencuri lagi. Mencuri itu berarti apa? Mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Ya bisa benda, bisa uang, bisa waktu. Daripada mencuri, pakailah tanganmu untuk melakukan pekerjaan yang jujur. Dengan kata lain, kalau kamu mencuri memang kamu bisa dapat banyak dengan cara gampang. Tapi again, cost-nya adalah kamu melukai hati Roh Kudus. Buat orang-orang yang gak merasa Roh Kudus itu penting, kok tahu mereka gak akan take this seriously. Mereka akan Roh Kudus aku aja gak lihat. Ya udahlah. You will, if you don't have the fear of the Lord, kamu gak akan peduli sama hatinya Roh Kudus. Kalau kamu mencuri, kok tahu ya di hati kita pasti ada impresi yang sangat kuat untuk mencegah kamu melakukan hal itu. Waktu kamu berbohong, waktu kamu marah, lihat ya. Kamu pikir itu random terjadi? Enggak. Kalau kamu udah percaya Yesus, itu Roh Kudus yang sedang bergejolak di dalam hatimu. To say stop doing this. Stop doing this. It hurt me. Lakukan pekerjaan yang jujur sebaliknya. Sebagian dari penghasilanmu itu bisa kamu bagikan kepada orang yang berkekurangan. Dengan kata lain memberi bagi orang yang membutuhkan. It please the Holy Spirit. Yang keempat, sama-sama baca yuk. Ketika kamu berbicara, jangan sampai kata-kata kotor keluar dari mulutmu. Jangan sampai kata-kata kotor keluar dari mulutmu. Ya, sekeren apapun kata-katanya, seemosi apapun itu. Atau di sini kok nggak garis bawah tapi ini sangat penting untuk dibaca. Atau kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Ya, kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Jangan sampai kamu bisa berbahasa roh, tapi kamu juga menggunakan bahasa yang menyakiti orang lain. Tapi sebaliknya, pakai kata-kata yang membangun supaya perkataanmu menolong dan mendatangkan kebaikan. Oke, next. Apalagi yang bisa membuat Roh Kudus bersedih hati? Ini dia. Sama-sama baca yuk, 1, 2, 3. Buanglah semua dendam dan kemarahan dari hidupmu. Jangan bertengkar dan saling menghina. Berhentilah melakukan segala macam kejahatan. Jadi yang membuat dia bersedih adalah pada saat kamu sakit hati, dendam, dan kemarahan dari hidupmu. Plus kamu bertengkar, kamu menghina, dan melakukan segala kejahatan. Sekali lagi, kita hidup di tengah dunia yang sangat mungkin kita akan di-offend sama orang lain ya, dilukai sama orang lain. Dari keluarga, dari tempat kerja, dan lain sebagainya. Kita nggak berusaha bilang gini, kalau kamu mau menyenangkan Roh Kudus, kamu nggak akan pernah merasa dilukai sama orang lain. Kalau kayak gitu, ke surga duluan aja. Ya, karena selama kamu lagi ada di dunia ini, kamu akan ketemu dengan berbagai macam orang yang juga jatuh dalam dosa, punya sinful nature, dan akhirnya dia melukai kamu. Bahkan sampai hari ini orang yang sama yang melukai kamu. Kalau teman-teman tadi dengar kesaksian, dengar kan betapa mengerikannya semua yang dialami sama sister in Christ kita, dan itu datangnya dari keluarganya sendiri. Ya, sangat sulit nih untuk bisa relate dengan kata-kata ini. Buanglah semua sakit hati, dendam dan kemarahan dari hidupmu. Tapi yang menarik adalah kalau teman-teman perhatikan kesaksian tadi, orang ini tetap berusaha. Dia bilang dia disembuhkan oleh waktu dan Tuhan. Dia tahu ada sesuatu yang lebih berharga daripada memelihara sakit hati dan dendam ini. Apa sih yang lebih berharga? Hubunganku dengan Roh Kudus yang akan bisa menolong aku untuk sampai di hari depan yang penuh harapan. Oke, please do not victimize yourself. Sekali lagi, memang kamu dilukai orang, kamu jadi korban. Kamu jadi korban bukan salah kamu. Tapi kalau kamu bermental korban, itu salah kamu. Ya, kamu dilukai bukan salahmu, tapi kalau kamu bermental korban nih, itu jadi salah kamu. Oke, jadi ambil keputusan untuk bikin boundaries, tapi juga ambil keputusan untuk release forgiveness. Sebaliknya hendaklah kamu selalu baik hati, saling mengasihi, saling memaafkan seperti Allah sudah mengampuni kita ketika kita percaya kepada Kristus. Ya, percayalah waktu Roh Kudus sampaikan hal-hal ini
lewat Paulus, dia tuh nggak lagi bilang gini, ayo dong berusaha lebih keras, berusaha lebih keras. Dia nggak lagi bilang begitu. Ya, kalau kamu berpikir dia sedang seperti itu, kamu miss the whole point. Dia nggak lagi bilang begitu. Dia tuh lagi menyatakan, kamu jangan lakukan itu, karena hal itu akan mendukakan aku. Tapi sebaliknya nih, apa yang perlu kita lakukan? We need to yield to the Holy Spirit. Biar Roh Kudus yang memampukan kita untuk membuang semua sakit hati, dendam, kemarahan, jangan mencuri lagi, jangan menipu lagi. Karena Roh Kudus ini yang sebenarnya bisa membuat kita hidup kudus, amin. Kalau kita nggak punya Roh Kudus, mustahil bisa hidup kudus. Tapi iblis akan selalu tempt ya, mencobai kita supaya kita tuh selalu melakukan apa yang menyakiti dan mendukakan hati Roh Kudus. Jadi yang kedua, yang perlu kita ingat sama-sama, kita baca yuk, 1, 2, 3. Bagaimana kita memperlakukan sesama, menentukan apakah kita mendukakan atau menyenangkan hati Roh Kudus. Bagaimana kamu memperlakukan sesama, how you treat other. Jadi kalau kamu mau terus dipenuhi Roh Kudus, dan melihat kuasa Roh Kudus mengalir dalam hidupmu, yang pertama jangan mendukakan dia. Dan bagaimana caranya supaya nggak mendukakan dia? Coba perhatiin gimana kamu berelasi dengan orang tuamu. Gimana kamu berelasi dengan keluargamu, orang-orang yang ada di tempat kerjamu. Ya, gimana kamu memperlakukan mereka. Bahkan termasuk gimana kamu memperlakukan cleaning service, security, orang-orang yang ada mungkin di taraf hidup yang lebih rendah dari kamu. Ya. Bagaimana kamu memperlakukan mereka sangat menentukan apakah Roh Kudus disenangkan atau didukakan. Poin dari apa yang Koko sampaikan adalah bukan gini ya. Kalau kamu mau dipenuhi Roh Kudus, kamu harus sempurna. Bukan itu yang Koko sampaikan. Ya. Tapi sebaliknya kita perlu ingat bagaimana cara kita bisa terima Yesus. Bagaimana cara kita bisa terima keselamatan. Apakah karena kita sudah layak? Enggak. Kita enggak layak untuk terima keselamatan. Perbuatan baik kita enggak cukup untuk membuat kita diselamatkan. Tapi kita menerima semua itu karena anugerah. Amin. Waktu kamu percaya kepada Yesus, kamu diselamatkan. Dan sebagai jaminan keselamatan kamu, dia memberikan Roh Kudus. Berarti kamu terima keselamatan berdasarkan anugerah melalui iman. Dan dengan cara yang sama, perhatikan ya, dengan cara yang sama, kamu menerima Roh Kudus. Berarti Roh Kudus diberikan bukan karena kamu layak, tapi karena kamu percaya kepada Yesus. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena kamu set satu kriteria yang kamu penuhi semuanya dan akhirnya Roh Kudus mau berdiam di dalam kamu. Enggak. Kamu bisa punya Roh Kudus itu pun karena iman percaya kepada Yesus. Jadi kalau ada di antara kita yang ngerasa, itu tadi gua tuh, itu tadi gua yang ngelakuin ini, ada 6 poin tadi. Berarti kamu perlu Roh Kudus. Take away-nya harusnya bukan gini, berarti aku gak layak buat Roh Kudus. Take away yang benar artinya gini, berarti aku sangat perlu Roh Kudus. Aku mau Roh Kudus lebih lagi dalam hidupku. Aku mau Roh Kudus memiliki aku seutuhnya. Nah perhatikan di sini, Koko tulis, kita dipenuhi Roh Kudus saat kita berserah kepada Roh Yesus. Kita menerima Roh Kudus kapan? Waktu kamu percaya Yesus, tapi kamu dipenuhi pada saat kamu berserah. Apa sih arti kata berserah? Seringkali kita pikir gini nih, kalau aku udah punya banyak utang, gak tahu gimana bayar, it's time for me to berserah. Tuhan gak tahu lagi. Ya, atau misalkan lagi sakit-sakitan parah, Tuhan aku berserah Tuhan. Pokoknya ketemu masalah, udah minta tolong sana sini, gak ada yang bisa tolong. Oke, aku berserah deh, aku gak tahu lagi. Iya sih, itu berserah sih. Tapi ada berserah yang levelnya lebih tinggi. Yaitu berserah di mana kamu sedang tidak terpaksa untuk berserah. Gimana tuh kejadiannya? Pada saat kamu lagi dengar khotbah, atau lagi dengar firman Tuhan, atau lagi baca Alkitab, terus tiba-tiba ada teguran masuk nih ke pikiranmu, ke hatimu. Orang yang berserah akan bilang gini, that's me, I need to repent. Orang yang tidak berserah, dia akan berusaha pura-pura tidak dengar. Ya, itu loh berserah. Jangan tunggu kepepet. Waktu teguran datang, apalagi kalau itu datangnya spesifik ya. Koko selalu mengulang hal ini nih. Holy Spirit bring conviction, demonic spirit bring condemnation.
Artinya apa? Roh Kudus membawa teguran, roh jahat membawa intimidasi, tuduhan. Jadi kalau Roh Kudus tegur kamu, biasanya sifatnya begini, spesifik dan yang diserang bukan kamunya, tapi perbuatanmu. Jadi Roh Kudus bisa ngomong gini, aku gak suka cara kamu bicara sama mamamu. Nah pas kamu dengar itu, kamu jangan hardik dan bilang gini, enyah kau iblis. Ya, kalau itu spesifik dan kamu tahu memang kamu salah, proses kata-kata itu. Ya, mungkin kadang-kadang kita nggak bisa langsung iya juga kan. Kita mungkin kadang-kadang pengen beralasan, kasih presentasi dulu, penjelasan kenapa kita melakukan hal itu, keluarin ayat-ayat yang kita tahu sebagai pembenaran. Kadang kita perlu proses dulu nih, oke. Tapi perhatikan, kalau kalimatnya merujuk pada tindakan kamu dan itu spesifik, most likely itu dari Roh Kudus dan tujuan dari teguran itu supaya kamu bertobat dan menjadi semakin seperti Yesus. Kalau iblis gini nih, dia akan datang dan bilang begini, waktu kamu buat salah atau buat dosa dia akan datang bilang kamu gak layak, kamu jelek, kamu gak berharga, dunia ini gak akan ada bedanya waktu kamu ada di dalamnya ataupun kamu gak ada di dalamnya. Lihat ya, general banget, gak ngomongin tentang spesifik perbuatannya tapi fokusnya nyerang identitas. Nah kalau kamu ngerasa seperti itu jelas dari roh jahat. Yang itu kamu rebuke, ya hardik enyah di dalam nama Yesus. Aku tahu aksen ini bukan Tuhan, ini bukan Roh Kudus. Jadi soften your heart waktu kamu dapat teguran Roh Kudus, rebuke the Satan ya. Waktu kamu dapat intimidasi dari roh jahat. Jadi berserah, sekali lagi ya, berserah artinya gini nih, meresponi teguran Roh Kudus. Amin. Bukan berserah karena nggak tahu lagi mau ngapain. Bukan berserah karena gak punya jalan keluar lain. Berserah karena mau meresponi teguran Roh Kudus. Walaupun sekali lagi kamu punya alasan untuk membuktikan bahwa kamu benar. Tapi kalau Roh Kudus tetap bilang aku gak suka. Lebih baik kamu bilang gini, Roh Kudus aku sebenarnya belum terima nih. Aku gak salah-salah banget loh Roh Kudus. Lagi pula dia yang salah, kenapa aku yang harus minta maaf ke Tuhan. Kenapa gak tegur dia aja, Roh Kudus tegur dia aja kenapa. Ya, tapi kalau teguran itu datangnya ke kamu berarti Roh Kudus memang lagi berurusan sama kamu. Dan kalau itu terjadi, respon kamu cukup gini, Roh Kudus tapi karena engkau yang menyuruhnya, I will obey. Karena engkau yang menyuruhnya, oke, aku taat. Bukan karena orang itu lebih benar dari aku, tapi karena aku gak mau kehilangan hubunganku dengan Roh Kudus. Don't take this Holy Spirit from me, oh God. Aku mau tobat. Amin. Kalian tahu waktu Raja Daud jatuh dalam dosa, dia gak bilang gini, Tuhan jangan ambil kerajaanku ya, jabatanku, posisiku, hartaku, anak-anakku, jangan. Dia cuma bilang ini, don't take thy Holy Spirit from me. Amin. Dia tobat dan dia minta yang lain, ibaratnya gini ya, yang lain kalau Tuhan mau ambil lah. Tapi kalau Roh Kudus please jangan ambil. I need the Holy Spirit, I cannot live without you. Amin. Nah teguran itu datang, supaya kamu akhirnya bilang gini, aku berserah dan aku mau responi, aku mau taat. That is yield to the Holy Spirit. And when you yield to the Holy Spirit, you will be filled by the Holy Spirit. Amin. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan dipimpin Roh Kudus. Then Jesus full of the Holy Spirit, written from the Jordan River, he was led by the Spirit. Orang yang dipenuhi dendam akan dipimpin sama dendam. Lihat aja apa yang dia lakukan, itu semuanya untuk membuktikan diri, membalas orang. Orang yang dipenuhi sama ego, sama pride, semua yang dilakukan berdasarkan hal itu. Led by those things. Led by what fill your life. Jadi apa yang memenuhimu akan memimpin hidupmu. Kalau kamu mau Roh Kudus pimpin hidupmu, berarti kamu perlu penuh Roh Kudus. Kalau kamu mau penuh Roh Kudus, kamu perlu berserah kepada Roh Kudus. Kalau kamu tahu kamu gak ngerasa layak atau pantas atau aduh make so many mistakes, mess up, aku rasa itu waktu terbaik untuk merendahkan hati dan bilang, Lord, I cannot do this without you. Holy Spirit, I need you. Ya, seringkali masalah terbesar kita tuh kesombongan yang tidak diakui. Ya, kalau bahasa lainnya denial. Ya, kesombongan yang gak diakui. Mau terlihat baik. That's the problem. Tapi kalau kamu akhirnya cukup rendah hati dan bilang, memang aku hancur Tuhan. Memang aku yang hancur, aku yang gagal, aku perlu Tuhan. Hatiku memang luka, aku benci sama orang tuaku, tapi aku gak mau kayak gini terus. Aku perlu Engkau, Roh Kudus please. Miliki aku sepenuhnya.
Dan pada saat Roh Kudus memiliki kamu, dia akan meng-carry hidupmu. Amin. Bukan kamu yang meng-carry Roh Kudus yang akan carry kamu. Dan kalau Roh Kudus carry kamu akan amazed dengan apa yang dia bisa lakukan. Ya. Kamu akan amazed dengan pace-nya dia. Dengan kapasitinya dia. So, let your life be led by the Holy Spirit. Banyak orang Kristen nge-carry Roh Kudus. Padahal Roh Kudus didesain untuk nge-carry orang Kristen. Amin. Nah, di Efesus, menariknya nih, Paulus tutup suratnya dengan Efesus 6 ya. Dia pesan, Koko mau mengulang sedikit apa yang Koko sampaikan minggu lalu. Dia pesan gini, sama seperti seorang tentara memakai perlengkapan perangnya, kamu pun harus memakai semua perlengkapan perang yang Allah berikan. Koko udah bilang minggu lalu ya, kita ini ada di dunia yang dikuasai oleh kerajaan iblis. Karena waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kuasa itu diberikan sama iblis, sehingga iblis menguasai dunia ini. Makanya dosa terjadi di mana-mana, penderitaan adalah produk turunan dari dosa, termasuk sakit penyakit. Jadi kalau kamu ngalamin sakit penyakit atau keluargamu ngalamin sebuah sakit penyakit atau kecacatan dan lain sebagainya, jangan point finger ke Tuhan dan bilang, di mana sih Tuhan nih kerjanya gak bener. Lihat ya, itu semua adalah produk turunan dari dosa. Dosa, penderitaan, sakit penyakit. Oke, itu produk turunannya. Justru Yesus datang untuk menebus kita dari dosa. Supaya kamu selamat dan beroleh hidup yang kekal. Aku datang untuk memberi kamu hidup dalam segala kelimpahan. Oke, jadi Tuhan datang ke dunia ini karena dia tahu dunia ini dark banget. Ya bukan cuma jokesnya yang dark. Memang dunia ini dark. Dan Yesus datang, dia bawa kerajaan Allah. Makanya dia bilang gini, kalau rajanya datang, sesungguhnya kerajaan Allah udah ada di tengah-tengah kamu. Karena dia raja. Dan pada saat dia datang, dia ngajarin prinsip-prinsip kerajaan. Lalu dia mendemonstrasikan kuasa. Dia mengusir setan, dia menyembuhkan yang sakit, dia preach the kingdom of God. Nah, sekarang dia naik ke surga. Memberikan Roh Kudusnya buat setiap kita. Apakah berarti peperangannya sudah selesai? Selama kamu masih ada di dunia, berarti kamu still in the battlefield. Dan orang yang ada di battlefield tidak pakai armor, itu konyol. Ya, kamu udah pasti jadi sasaran tembak duluan. Jadi kalau kamu ngerasa nih, kenapa sih hidup gue banyak masalah, diserang terus. Pertama, hal yang bagusnya adalah berarti kamu memang lawannya iblis, bukan temannya iblis. Oke, berarti bagus, kamu ada di side yang berlawanan, opposite, bagus. But the second thing, jangan-jangan kamu udah jelas-jelas jadi musuhnya iblis, tapi kamu gak pakai armornya Tuhan. So, armor ini buat apa? Di sini ditulis begini, semua perlengkapan perang yang Allah berikan, dengan demikian, dengan begitu kamu bisa menolak tipuan iblis. Kalau dibalik gini, kalau kamu gak pakai armor ini, kamu akan gampang ketipu. Ya, jadi perlengkapan perang ini supaya kamu bisa menolak tipuan iblis, the strategy of the evil, of the devil. Nah, yang berikutnya, yang lucunya ya, Paulus tuh ngulang lagi ngomong yang sama di ayat berikutnya. Di 2 ayat berikutnya dia bilang ini, itu sebabnya. Kayak dia mencoba menekankan gitu, ayo lo jemaat di Efesus, ayo lo jemaat di Shine, pakai ya. Supaya apa? Lihat nih, supaya ketika musuh datang menyerangmu, dan dia akan datang menyerangmu ya, kamu bisa melawannya dan tetap bertahan sampai perang berakhir. Oke? Jadi pakai please perlengkapan perang ini untuk melawan dan juga untuk bertahan. Supaya kamu bisa bertahan sampai perang berakhir. Oke, what are those armor? Yang pertama belt of truth. Ikat pinggang kebenaran. Nah ini terjemahan sederhana Indonesianya dan ini sangat membantu kita. Jadi berdirilah teguh, peganglah ajaran yang benar dari Allah. Karena ajaran benar itu seperti ikat pinggang yang akan membuat kamu siap bertindak. Oke, jadi ikat pinggang ini bukan ikat pinggang beneran, tapi ajaran yang benar. Katakan ajaran yang benar. Nah, pada saat kamu di tengah dunia ini, contoh kamu dapat tipuan atau serangan, udah terlambat, hidup lu mah udah gak ada harapan lagi buat berubah, udah gak ada masa depan. Pikiran itu datang nih, attacking your mind, ya. Kamu ingat, yang aku harus pakai adalah belt of truth. Belt of truth artinya mengikatkan diri pada perkataan Tuhan. Bukan perkataan diri sendiri atau
orang lain. Jadi waktu kamu ngerasa semua udah terlambat, terus kamu baca firman kamu ketemu. Buluh yang patah terkulai gak akan Tuhan patahkan. Sumbu yang pudar nyalanya, sumbu udah pudar nyalanya tinggal dimatiin aja nih. Tapi ditulis gini, tidak akan dipadamkan. Oke, kata lu udah terlat ya. Kata Tuhan enggak. Aku pilih mengikatkan diriku sama kata Tuhan. That is my belt of truth. Your word defines me. Amin. Firmanmu, kata-katamu itu yang jadi standar hidupku. Orang bilang gini, kamu, keluargamu broken, bibit, bebet, bobot. Wah semuanya gak ada di kamu. Kayaknya kamu susah deh. Gak pakai lah orang kayak gini. Pernah gak dengar kayak gitu? Tapi kamu lihat Alkitab terus kamu bilang, lihat kamu baca nih. Terus kamu ketemu gini. Yang bodoh menurut dunia dipakai Allah. Untuk meniadakan yang berarti yang dianggap oleh dunia. I choose to use this belt of truth. Amin. Masalahnya apa? Kalau kamu gak baca Alkitab, kamu gak tahu tuh ada ayat itu. Kalau kamu gak baca Alkitab, kamu gak tahu ternyata ada banyak perlengkapan untuk menangkal semua tipuan dan serangan iblis itu. So, use that belt of truth. Start to read God's word. Amin. Mulai baca Alkitab setiap hari. Highlight. Gak apa-apa Alkitab kalian penuh warna-warni. Dibaca, direnungin, difoto, diposting pun boleh. Yang paling penting dilakukan. Amin. Ingatin diri kamu. Dan ikatin diri kamu. Ikatin diri kamu sama perkataan. Kadang kita tuh terlalu tight sama perkataan orang. Tapi gak nempel sama perkataan Tuhan. Makanya kalau orang ngomong overthinkingnya 2 minggu. Iya dia kemarin ngomong kayak gini. Dia maki-maki aku. Terus kita kayak udah itu gitu kayak final word gitu. Udah paling top kata-kata dia gitu. Padahal kata-kata dia tuh hoax. Cuman mau buat nyakitin kamu, itu yang disebut serangan. Ya. Buat melemahkan kamu, itu yang disebut tipuan. Kalau kamu gak tahu siapa kamu akan gampang hancur. Lihat ya kenapa belt of truth duluan yang dipasang. Kalau ikat pinggangnya gak kencang, kamu gak bisa pakai baju sirah keadilan. Ya, kalau ikat pinggangnya kedodoran, mau pegang pedang aja masih naik-naikin ikat pinggang. Paham ya? Jadi kenapa ditaruh di duluan di awal ini? Karena betapa pentingnya kamu selalu melihat bener gak? Dicocok ini bukan sama perasaan. Dicocok ini bukan sama feed sosial media orang. Explore TikTokmu juga bukan. Amin. Dicocokinnya sama firman Tuhan. Kalau nggak cocok, pilih percaya firman. Masa percaya hoax? Amin. Firman bilang, kayak contoh nih ya. Ini yang kok pegang nih. Jesus called together his 12 disciples, gave them power and authority to cast out all demons. Tuhan bilang bisa usir setan semuanya. All demons. Bukan half demons. Bukan easy demons. Amin. Berarti nggak ada yang nggak bisa diusir setan. Nggak ada yang nggak bisa diusir nih setan ini. Nggak ada yang terlalu kuat. I choose to believe. Jadi kalau ada setan yang aku lebih percaya Tuhan. Aku lebih percaya firman Tuhan ini. I use my belt of truth menyako iblis dalam nama Yesus. Most likely bukan iblis yang nggak bisa diusir keluar. Orang yang dikuasai iblis itu yang memberikan tempat tinggal. Makanya nanti datang di Perplas, oke? Healing and Deliverance Service. Baik kita belajar gimana caranya ngusir dia. Memutuskan kontrakannya, kos-kosannya di dalam diri kita, amin. Nah ini yang pertama, lalu yang berikutnya apalagi selain belt of truth adalah breastplate of righteousness. Oh ya yang menarik gini, yang nulis ini siapa? Paulus. Paulus nulis Efesus ini, kitab Efesus ini pada saat dia lagi di penjara. Di penjara mana? Romawi, penjara Roma sih, tapi yang jaga pasti prajurit. Jadi kemungkinan besar nih inspirasi dia nulis ini tuh gara-gara ngeliatin prajurit-prajurit yang jagain dia. Oh pakai baju ini ya, oh the belt. Jadi makanya itu tuh jadi visualisasi dia, oh oke. Dan dia menuliskan ini, mengirimkan ini jadi pesan buat jemaat di Efesus. Dia bilang apa? Percayalah bahwa kamu, yang ini kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Percayalah bahwa kamu sudah dibenarkan Allah oleh karena dengan keyakinan itu kamu ibarat mengenakan baju besi. Come on guys. Kamu kayak pakai baju besi yang akan melindungimu dari serangan musuh. Tapi kamu pakai apa? Breastplate of righteousness itu bukan your righteousness, bukan self-righteousness, okay? But Christ righteousness. Amin, kebenaran Kristus. Kristus datang ke dunia, hidup 100% sempurna, luar dalam, dan memberikan nyawanya di kayu salib, supaya kebenarannya dikasih ke kamu, kesalahanmu dikasih ke Yesus. Kesalahanmu
Dibayar sama Yesus dengan mati di kayu salib. Supaya kamu bisa beroleh akses untuk righteousness-nya Kristus. Jadi kalau Bapa di sorga sekarang lihat kamu nih, bahkan kemarin baru jatuh dalam dosa nih, tapi kamu bertobat sungguh-sungguh dan mempercayakan dirimu kepada karya penebusan Kristus. Waktu Bapa di sorga lihat kamu tuh, yang dia lihat itu Yesus 100% benar. Amin. Jadi dia gak lihat kayak gini, ih ini kan yang dosa kemarin ya. Dia gak lihat kayak gitu. Yang dia lihat adalah gini, anakku, Yesus. Karena yang terjadi di kayu salib adalah exchange, pertukaran. Dosa kita ditanggung Yesus, kebenaran Yesus diberikan ke kita. Amin. Nah iblis ini akan berusaha membuat kamu berpikir gak semudah itu, gak seenak itu. But that is the truth. Percayalah bahwa kamu sudah dibenarkan Allah. Jadi kalau kamu nih ngalamin tipuan atau serangan, tipuannya kurang lebih ngomong gini nih, lu hidup benar dulu lu, baru Tuhan mau denger doa lu. Lu tuh gak layak. Baca Alkitab masih bolong-bolong. Ya memang baca Alkitab penting. Tapi yang bikin kamu jadi benar bukan karena baca Alkitab. Yang bikin kamu dibenarkan itu karena karya salib Kristus. Amin. Kayak susah gitu percayanya. Kenapa tau gak? Karena kita hidup di dunia yang semuanya tuh harus perform dulu. Baru kamu dapat. Ya kan? Koko pernah khotbah kayak gini juga di sekolah. Terus Koko ngomong gini juga mereka langsung kayak curiga gitu. Masa sih kayak gitu? Masa sih kayak gitu? Karena di rumah mereka juga gitu. Udah dapat nilai bagus dulu, baru dapat berkat, baru dapat hadiah. Kalau dapat jelek, dapatnya cacian, makian. Makanya itu ke konsep nih di pikiran kalian. Sehingga kita tuh akhirnya susah untuk menerima kalau kita sudah dibenarkan dulu. Nah kebenarannya adalah gini, you are made righteous so that you are able to do right things. Amin. Kamu dibenarkan dulu supaya kamu bisa melakukan yang benar. Kalau kamunya identitasmu belum dibenerin, mau gimana cara ngasilin hidup benernya? Make sense kan? Kalau aku jelek nih, yang aku keluarin nih, nyanyiku jelek, laguku jelek, ngomongku belepotan, kerjaanku berantakan. Kenapa? Karena identitasku jelek. Nah Tuhan tuh datang langsung mengadres masalah utamanya, identitas. Dan dia mati di kayu salib supaya identitasmu diganti jadi baru, dibenarkan. Now you are righteous in Christ. Supaya mulai sekarang kamu bisa hidup benar. Tapi sejauh apa? Sejauh kamu percaya. Kalau setelah hari ini kamu keluar dari ruangan ini dan bilang gini, enggak lah, ya udah. Itu yang akan terjadi. Tapi kalau kamu percaya, oh kalau gitu I fight not for identity, I fight from identity. Amin. Jadi biasanya kata-kata yang akan keluar pada saat kamu jatuh dalam dosa harusnya kayak gini nih. Aku adalah orang yang sudah dibenarkan yang masih bergumul dengan pornografi. Tapi aku sudah dibenarkan. I'm righteous person struggling with lust. Oke? Terus misalkan apa? I'm new creation, aku ciptaan baru struggling with traumatic experience. Aku masih kadang-kadang sakit nih. Kalau ingat apa yang mamaku lakukan, papaku lakukan. But actually now I'm a new creation, I'm struggling with this. Ya, I'm struggling with that. Jadi start with your identity. Bukannya aku akan berusaha sembuh supaya aku jadi ciptaan baru. Enggak, kamu sudah jadi ciptaan baru dan karena itu kamu bisa sembuh. Amin. Kamu sudah dibenarkan, karena itu kamu bisa hidup kudus. Dan semua itu menunjukkan bukan kamu tapi Tuhan. Jadi apa sih artinya? Coba baca sama-sama kalimat yang besar. Mengenakan kebenaran Kristus agar sebagai identitas agar bisa next. Shoes of peace. Kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Teruslah berpegang pada kabar baik tentang Kristus. Kabar baik itu menolongmu. Katakan amin. Karena kita banyak dengar kabar buruk, ya kan? Tapi kabar baik tentang Kristus ini akan menolong kamu supaya merasa tenang dalam perlindungan Allah. Sekalipun dunia ini penuh kabar buruk nih. Tapi ada satu kabar baik yang akan selalu bisa bikin hatimu teduh. Dan itu kabar baik tentang Kristus. Nah, orang yang meyakini kabar baik ini, kabar baiknya gini nih. How bad you are, how bad we are. Katakan how bad we are. Betapa jahatnya kita, betapa buruknya kita, oke? How good he is. Betapa baiknya dia. Amin. And what a God he is. Dan betapa hebatnya dia. Oke? Jadi bayangin, ini adalah sebuah kisah cinta untuk orang yang begitu bobrok, yaitu kita semua. Tapi dicintai sama pribadi yang begitu mulia. Dan pribadi ini bukan cuma mencintai, tapi dia juga Tuhan.
Menarik kan? Karena kalau kamu cuma punya pemimpin yang berkuasa tapi nggak baik, kamu harus hati-hati. Bener gak? Berkuasa sih. Aku punya bos jago banget, dia kenal presiden, menteri, semua. Tapi karakternya ngeri, hati-hati. Tapi kamu punya bos baik nih, wah bosku baik banget, udah kayak bapak sendiri. Tapi dia nggak punya power. Ya kerjanya nggak perform, bisnisnya biasa aja, ya susah juga ya kan. Kamu bayangin ya, Yesus ini, He is powerful and all loving. Amin. Dia penuh kasih, dia baik, tapi dia juga powerful. Kalau power jatuh ke tangan orang yang jahat mengerikan, ya kan? Orang baik tanpa power buat apa juga? But those both of things ada dalam satu pribadi yang namanya Yesus, and that is the good news for us. Amin. Diberikan untuk kita yang tidak baik, tidak layak, tapi diberikan. Nah, kalau kamu yakinin kabar baik ini, baru kamu bisa membawa kabar baik ini. Amin. Tipuannya apa sih? Biasanya gini nih, ngapain lu ceritain Yesus? Emang hidup lu udah bener? Mau bersaksi gitu atau mau doain teman kantor kita kan. Setelah dia cerita nih, aku kayaknya doain nih, Roh Kudus kayak kasih nudge gitu ya. Ayo doain. Udah deh nanti, gak usah lah. Karena ngerasa apa? Udah deh, ngapain ceritain, hidup lu juga belum bener. Tapi dengar ya, kalau kamu yakin kabar baik, kamu akan bilang begini, memang hidupku belum bener. Makanya aku perlu Yesus. Jadi aku ceritain Yesus bukan karena hidupku udah bener. Tapi untuk menceritakan bagaimana Yesus baik sama aku di tengah hidupku yang masih belum bener. Amin. Jadi itu namanya gospel. Nyombong tuh ada lagi nih, menceritakan apa yang kamu lakukan buat Tuhan. Itu nyombong, katakan nyombong. Kesaksian itu menceritakan apa yang Tuhan lakukan buat kamu. Amin. Two different things. Jadi yang kamu lakukan apa sih waktu membawa Injil kabar baik ini? Bukan ceritain apa yang kamu lakukan buat Tuhan, itu menyombong. Tapi apa yang Tuhan lakukan buat kamu di tengah ketidakberdayaan kamu, itu kesaksian. Amin. Nah yang berikutnya, shield of faith, katakan shield of faith. Apa sih shield of faith ini? Selain itu teruslah yakin dan percaya. Kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada pribadi Tuhan. Please teruslah yakin dan percaya kepada pribadi Tuhan, Yesus. Karena keyakinan itu seperti perisai yang melindungi kamu dari sebuah anak panah berapi yang ditembakkan iblis kepada kita. Jadi biasanya perisai iman ini akan sangat-sangat dibutuhkan saat hal buruk terjadi. Ya, baru aja nih ada seorang yang sakit misalkan di keluargamu, atau baru aja nih ban motormu pecah, laptopmu rusak, HP-mu hilang. Waduh, kok bisa sih Tuhan? Minimal selesai dulu lah satu, baru datang lagi. Iblis juga mulai masuk nih. Kok Tuhan izinin sih hal jelek itu? Ingat ya, tipuan dan serangan. Kok diizinin sih? Katanya dia baik. God is good all the time. Mana? In this time aja? Enggak tuh. Ya kan? Dia di mana? Kenapa enggak ditolong? Lihat ya, ini tipuan dan serangan yang akan masuk nih. Pas momen itu datang, ingat ini ya, shield of faith. Pakai perisai iman. Kamu bilang gini, dan waktu Koko bilang kamu bilang tuh beneran keluarin kata-katanya dari mulutmu, bukan bilang dalam hati. Amin. Kamu bilang gini, aku gak tahu sih kenapa Tuhan izinkan. Mungkin aku yang ceroboh, makanya handphoneku hilang. Tapi yang pasti, dia itu tetap baik. Yang pasti karakternya bisa aku percaya. Kalau dia jahat, dia gak mati buat dosaku. Nyah kau setan dalam nama Yesus. Ya, enggak, ini bukan setan-setanin kalian, bukan. Ini maksudnya pas lagi ngomong gini ya, terus kalian ngerasain apa sih nih suara ini nih berusaha tem kamu gitu kan dengan pemikiran-pemikiran yang nge-framing Tuhan sebagai orang jahat. Kamu bilang kalau Tuhan jahat ya, simple, dia gak usah turun ke dunia, mati gua. Kebaikan Tuhan tuh gak diukur dari pemberiannya. Kebaikan Tuhan diukur dari pengorbanannya. Nyah kau iblis dalam nama Yesus. Lihat ya, itu namanya shield of faith. Kamu percaya sama karakternya dan janjinya. Kamu gak lihat kebaikan Tuhan dari apa yang kamu alami, tapi apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Wah, itu tuh shield of faith yang kuat banget. Iblis kasih panah api, pakai senjata api juga gak masuk. Ya, karena iman kepada siapa Yesus. Makanya ada sebuah quotes yang bilang gini, when you don't see his hand,
trust his heart. Ya, when you don't see his hand, trust his heart. Sepertinya tangannya nggak tolong kamu, tapi kamu percayalah sama hatinya. Hatinya itu sayang sama kamu. Oke? Nah, helmet of salvation, aku bisa minta pemusik ya. Helmet of salvation, nah ini penting karena ini bicara ada di pemikiranmu setiap hari ini. Sadarilah bahwa Allah sudah menyelamatkan kamu karena kesadaran itu ibarat topi perang bagimu. Ya, sadarilah bahwa Allah sudah menyelamatkan kamu. Allah sudah menyelamatkan kamu. Berarti artinya bicara soal apa? Kita harus punya pola pikir bahwa kita diselamatkan karena anugerah, bukan perbuatan baik. Coba perhatiin ya, anugerah bukan perbuatan baik. Kalian tahu apa bedanya? Anugerah itu artinya gini. You get what you don't deserve. Kamu dapat sesuatu yang kamu gak layak. Kamu layak gak diselamatin? Enggak sebenarnya. Kok juga enggak. Tapi kamu diberi keselamatan bukan karena kamu layak, tapi karena dia baik. Nah, please pakai nih helm keselamatan ini nih. Ketopong keselamatan ini, please use ya. Supaya nih, setiap serangan datang, tipuan datang, kamu tidak jatuh dalam perangkap iblis. Turunan dari kalimat ini, kita diselamatkan karena anugerah Tuhan bukan perbuatan baik. Turunannya apa? Kayak gini nih. Waktu kamu diselamatkan karena anugerah, berarti gini, kamu dicintai Tuhan bukan karena perbuatan baik. Ya, kamu dicintai Tuhan bukan karena kamu rajin ke gereja. Kamu dicintai Tuhan bukan karena kamu rajin baca Alkitab. Kamu dihargai Tuhan bukan karena kamu punya saldo 100 juta di umurmu yang 25 tahun ini. Ya, bukan karena kamu udah naik mobil yang platnya warna hijau. Ya, bukan karena kamu udah punya rumah. Bukan karena followermu banyak. Itu semua tuh turunan dari sini nih. Kalau kamu diselamatkan karena anugerah dan bukan karena perbuatan baik, itu artinya kamu diterima karena anugerah, bukan karena perbuatan baik. Kamu dihargai because of his grace, not because of what you have done. Amin. Dan kamu bisa gak ngelihat diri kamu kayak gitu? Kalau kamu terus ngejar duit, kalau kamu terus ngejar penerimaan orang, kalau kamu terus ngejar cinta dari orang lain, ya kamu akan terjebak dalam tipuan iblis. Kamu akan selalu merasa tidak cukup baik, harus berusaha lebih keras. Waktu kamu berusaha lebih keras, kamu nengok ke belakang, kamu udah jauh sama Tuhan. Itu banyak terjadi. How if kamu mulai dari tempat penerimaan? Aku sudah diterima karena anugerah. Kalian tahu Yesus sendiri mulai pelayanan kapan? Sesudah dia dibaptis. Apa yang terjadi pada saat dibaptis? Dengar ya. Langit terbuka, turunlah Roh Kudus dalam bentuk burung merpati dan terdengarlah suara dari surga apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pertanyaan Koko nih, Tuhan udah pelayanan belum? Belum. Udah bangkitin orang mati? Belum. Udah sembuhin orang? Belum. Tapi dia sudah dapat penerimaan dari Bapa. Dengan kata lain, Yesus tidak melayani untuk mencari penerimaan. Dia bukan melayani supaya Bapak, aku berkenan kan Bapak, aku sembuhin orang ya. Udah, berkenan gak? Dia enggak kayak gitu. Ya, dia mulai dari tempat penerimaan. Itu sebuah gambaran bahwa kamu juga harus menjalani hidup ini dimulai dari penerimaan. Dan penerimaan ini kamu dapat bukan karena usahamu, tapi karena apa yang Yesus lakukan di kayu salib. You receive it by faith and we call it grace. Nah, kalau kamu punya pola pikir ini, suatu hari ada orang gak hargain kamu. Mungkin kamu lagi imlekan gitu ya, ketemu terus yang lain udah pada keren-keren, kamu kayak diliatin atas sampai bawah. Lihat hidup lu sekarang tuh, kayak gini. Mereka cuma geleng-geleng aja gitu. Apa yang terjadi biasanya? Kamu mulai ngerasa gini, gak dihargai. Tipuan iblis apa? Makanya pinjol, ya, beli handphone yang mahal, lihat tuh, ajak mereka selfie. Nanti malah, handphone ganti ya. Ya, ngerti ya? Tipuan iblis apa? Do something bro. Kalau lu gak bisa lakukan secara legal, udahlah ilegal aja, curi.
pinjol dulu, pikirin yang lain itu pay later, think later lah. Ya. Dan akhirnya apa, kamu berusaha, waktu kamu dapat nih semuanya, iya loh, orang mulai hargai aku loh. Orang mulai respect loh sama aku. Tapi kamu harus mempertahankan hal itu kan. Gimana ya supaya tetap diterima, tetap dihargai, gimana ya? Lakukan lagi. Mulailah judi. Mulailah. Aku gimana ya supaya tetap dicintai? Habis putus, cari. Selesai PDKT yang satu gak jadi, coba yang sama yang ini deh. Kenapa kosong nih? Kosong, perlu diisi terus. Kalau gak diisi, rasanya mau mati. Jadi lihat ya, kamu terus cari pasangan, ganti pasangan. Tujuannya apa? Mencari. Coba ya, kalau kamu mulai dari tempat penerimaan, aku udah dicintai kok. Yang mencintai aku tuh mati di kayu salib, bayar harga segitu mahal. Bukan karena aku layak, bukan karena aku hebat, aku gak bisa kasih apa-apa kok balikin ke Tuhan. Tapi dia tetap memilih mati buat aku. That is acceptance. Itu yang bikin aku berharga. Kamu tahu berapa mahal hargamu? Semahal darah anak domba Allah. Semahal darah Yesus sendiri. Coba ya, kalau kamu bayangin kayak gitu, kamu pakai ketopong keselamatan dan kamu mulai bisa lihat nilai kamu. Tuhan, sekalipun aku belum punya duit sebanyak itu, handphone baru, belum punya rumah, belum punya mobil, aku udah berharga. Aku udah diterima, aku udah dicintai. I use this helmet of salvation. Dan dari sinilah, dari pola pikir yang benar, pola pikir yang secure, kamu bisa berkarya. Dan waktu sesuatu terjadi nih, tiba-tiba kamu udah berkarya, ujung-ujungnya hasilnya gak sesuai harapan. Kamu gak akan kecewa. Dan mulai ngerasa, aduh identitasku berantakan, nilai hidupku hancur deh. Enggak, kan aku mulainya juga udah diterima dulu. Sama kayak Yesus ya, dia udah diterima dulu. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah anak-anakku yang kukasihi, kepadanya lah Tuhan berkenan. Makanya Tuhan kasih Yesus gantikan tempat kita, amin. Start from the place of acceptance, use your helm of salvation. Dan terakhir, sekarang waktunya ngelawan. Katakan ngelawan. Ya. Tadi kan bertahan, kayak helmet of salvation dan semua. Gimana caranya? Peganglah semua perkataan Allah seperti memegang pedang. Peganglah semua perkataan Allah. Peganglah firman Tuhan. Ini nih, baca Alkitab, pakai firman. Amin. Karena perkataannya mempunyai kekuatan dari Roh Kudus. Waktu kamu memperkatakan firman Tuhan, setiap kali kamu memperkatakannya, kamu sedang merobek kebohongan. Ya, iblis akan bilang gini kan, lihat hidup lu sekarang, gak ada harganya lu, gak ada harapan. Pergi ke luar kota, balik-balik tetap sama. Mana perubahan hidup lu? Pas itu datang, use the helmet of salvation and now use your sword of spirit. Amin. Pedang roh bilang begini nih, firman Tuhan Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan Kristus untuk mati bagi saya ketika saya masih berdosa. Lihat ya, aku masih berdosa, Yesus sudah cinta dan bahkan mau mati. Hidupku sekarang memang belum seperti orang lain dan aku gak kejar untuk jadi seperti orang lain. Aku kejar untuk jadi seperti Yesus. Enyah kau iblis dalam nama Yesus. Pakai firman Tuhan, masa depan ada dan harapan tidak akan hilang. Oke, pakai firman Tuhan, aku sekali-kali tidak akan ditinggalkan, sekali-kali tidak akan dibiarkan. Itu di kitab Ibrani. Pakai firman Tuhan. Kamu lihat ya, setiap kali kamu pakai firman Tuhan, kamu merobek kebohongan. Iblis bakalan diem. Karena dia tahu dia gak pernah bisa lawan kebenaran. Amin. So, use and put all this armor of God. Dalam segala keadaan, berdoalah selalu. Ini cara-cara pakainya. Berdoalah selalu. God, I put helmet of salvation. Aku tahu aku diselamatkan oleh anugerah. Aku diterima karena anugerah. Aku akan bekerja bukan supaya dapat penerimaan orang tuaku. Bukan buat pembuktian diri sama teman-temanku satu SMA aku dulu. Enggak. Bukan untuk membuktikan diriku sama mantan juga, enggak. Aku udah diterima. Aku udah berharga. Karena apa yang kau lakukan. I'm ready to be fruitful now. Amin. Aku siap untuk berkarya, berbuah. Thank you Lord. Thank you udah cintain aku. Sehingga aku bisa move forward. Doa lagi, pakai apa? Breastplate of righteousness. Waktu kamu baru buat gagal, kok pernah ya, kok mau pelayanan nih. Terus kok ngerasa gini nih, aduh baru salah lagi. Baru buat dosa nih, jatuh nih. Kayaknya nanti pas kok di pelayanan nih, pasti Roh Kudus tidak bekerja nih. Kenapa? Karena kamu berpikir begitu karena kamu pakai kebenaranmu sendiri. Kalau kamu pakai kebenaranmu sendiri, memang kamu gak layak.
Di situ koko bilang, Lord, I use this breastplate of righteousness. Aku memang gak layak, tapi Engkau yang sudah layakkan aku. Ampuni aku Tuhan. Terima kasih buat kesempatan masih bisa melayani. Aku akan melayani with this breastplate of righteousness. Tuhan, biarlah terjadi seturut dengan kebenaran-Mu, bukan karena kebenaranku. Dan koko jalan, dan koko lakukan. Terus apa lagi? Pakai tadi shield of faith. Waktu hal buruk terjadi, percaya sama karakter Tuhan. Atau ada hal-hal yang mulai mendoktrin kamu, pakai ikat pinggang kebenaran. Cocokin, kalau gak cocok sama firman, tolak. Kalau cocok sama firman, oke. Terus yakini kabar baik sebelum kamu memberitakan kabar baik. Satu-satunya kabar baik yang gak pernah berganti, udah 2000 tahun yang lalu. Sampai hari ini selalu berhasil memberikan damai sejahtera. Dan waktu kamu doa, pray over the scripture, pakai firman. Waktu kamu pakai firman, kamu menebas kebohongan iblis. You tear down the lies of the Satan. Berharaplah sepenuhnya kepada Roh Kudus. Yuk kita bangkit berdiri.